Shalom kekasih mulia dimanapun Anda berada, berjumpa lagi bersama dengan saya Salsa, masih di program Sudut GKMI. Di kesempatan kali ini episodenya spesial, saya menghadirkan seorang narasumber yang unik juga gitu. Beliau kalau di sinode ditempatkannya sih sebagai bendahara. Tetapi karena topik hari ini yang saya pilih adalah tentang kantor sinode, maka saya mau memperkenalkan beliau sebagai panitia pembangunan kantor sinode. Nah, namanya siapa sih? Namanya adalah Pak Iwan Janius. Selamat sore Pak Iwan. Selamat sore. Ya, senang banget ya. Biasanya kalau saya ketemu sama Pak Iwan itu hanya pada sesi-sesi khusus seperti ketika persidangan. Selain itu jarang sekali ketemu sama Bapak. Bapak sehat? Sehat. Puji Tuhan. Nah, oke Pak, seperti yang tadi saya sudah present ya di depan bahwa hari ini kita mau membahas tentang uh, melihat lebih dekat nih, kenalan lebih dekat dengan bangunan sinode yang baru. Nah, kalau dulu kan saya sempat tuh kerja di kantor sinode, masih yang lama sih. Nah, sekarang udah dibangun jadi lebih besar, lebih mewah, lebih keren gitu. Nah, eh, boleh dong Pak ceritain dulu awal-awal. Sebetulnya ini nih rencana pembangunannya sejak kapan sih Pak? Panitia itu ditunjuk di sidang raya yang lalu. Hmm, Kalau berarti baru 1 tahun yang lalu ya? enggak. Atau, Eh, atau sidang raya. oh 5 tahun yang lalu. Oke, Hmm. 5 tahun yang lalu. Dan itu langsung mulai pengerjaan pembangunan atau gimana Pak? Oh enggak, ada proses. Mhm, Mencari arsitek dulu kan enggak gampang ya. mhm, mhm, Jadi itu ya. Nah, tetapi ke mengenai ke gedung. Jadi gedung kantor Sinode ini eh, mempresent simbol gereja. mhm. Nah, kantornya sendiri kan kita nggak besar. Jadi Oke, sayap selatan itu kantor. oke. Sekum, lobi untuk gereja, apa untuk sinode, Mhm, mhm, staff-staff itu sayap kanan semua. Sayap mhm. kanan atau sayap selatan lah ya. Ya. Kalau kita menghadap kantor sinode dari jalan, di sisi kanan. Nah, Mhm, sisi kiri belum terlalu ditentukan untuk apa, tetapi sudah mhm, disiapin ruangan-ruangan yang memungkinkan. mhm. Nah, eh, di lantai bawah juga disiapin ruangan untuk training kalau diperlukan, Oke. tapi ruangannya udah disiapin gitu. Mhm, mhm, Eh, Bangunan yang besar yang agak menonjol itu mungkin dua ya, sisi mhm. timur dan barat. Oke, Nah, timur itu yang model joglo, oke. itu kapel, Oh iya 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 iya. ya. Betul 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 betul. Ya, Nanti karena kita tayangkan ya gambarnya ya. kita berasal dari sekitar Gunung Muria, Mhm. di mana nama gereja kita juga ada Murianya kan. Betul. Kayak Nah, radio kita juga Radio Muria juga. nah, jadi bangunan joglo ini gayanya gaya Kudus. Oh iya 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 iya. Iya. Ini gaya Kudus, cuman Mhm. dimodernkan Ya. supaya anak muda bisa menerima gitu. Mhm. Ya, jadi ini bangunan joglo dengan tinggi yang maksimal 12 Mhm. meter kalau nggak salah, itu simbolnya apa ini? Pembesar ya saat itu. Mhm. Kalau Mhm. joglonya udah tingginya segitu, nah baru tuh itu. Nah, ini karena kapel penting ya harus yang paling Oke. tinggi. Yes. Nah, Oke. nah, ini kapel ya. Mhm. Mhm. Nah, Oke. modelnya joglo di depan kapel tuh ada kolam dangkal Mhm. simbol baptisan. Oh, Ya. oke. Nah, seberang kapel itu ada trap tangga, di belakang Mhm. itu ada bangunan yang lebar. Mhm. Ini tuh eh, di dalamnya nanti ada simbolnya mesbah. Hmm. Ya, jadi gereja itu punya dua simbol kuat dari sejak Oke. kapan hari, sejak zaman dulu, mesbah dan mimbar. Ya. Nah, mimbarnya ada di kapel, mesbahnya Oke. ada di seberang, Oke. Jadi kayak pelatarannya gitu ya, Pak ya? di dalam ruangan. Oh.
Setelah pelataran itu kan ada ruangan yang cukup Mm-mm, besar. Nah, itu mm-mm. nanti simbol kuatnya itu di situ adalah Hmm, mesbahnya. Oke. disiapin 12 kursi gitu, Hmm. ya kan? Wah, ini kayak filosofi ya, betulnya ya. 12 jangan-jangan pakai 12 murid gitu. Nah, Betul banyak, karena itu. ya. Oh Karena iya, nah, oh. The Last Supper kan memang 12, Hmm, ya kan? yes, yes. Gitu. Oke. Nah, memang prosesnya belum selesai semua interior Mhm, apa sehingga nanti deh kalau udah selesai nanti nah bisa lebih diceritakan lebih apa mhm, mhm. gitu. Ini Nah, kalau boleh tahu nih Pak, hmm, ini sebetulnya udah berapa persen sih Pak dari pengerjaan? konstruksi udah selesai. Sekarang Mhm, tinggal furniture, mhm, mhm. lalu dalamnya kapel aja. Oke. Udah tinggal. Berarti nanti ketika tanggal 19 itu berarti udah ready ya Pak? 19 Agustus ya? eh, Ready atau enggak, apapun yang terjadi saat itu diserahkan. Ready Benar atau ya? enggak? Jadi Bapak sebetulnya juga ragu tuh, jadi Bukan, ready apa enggak? bukan. Karena ini kita kan minta arsitek ya. Ini arsitek kan Hmm, memikirkan semuanya, termasuk apa yang di dalam apa gitu. Nah, hmm. dan seorang pelukis terkenal, lukisannya nggak selesai gitu, tetap aja kan lukisan kan. Iya, ya betul. Nah, jadi saya juga nggak tahu nih nanti ujungnya di mana. Tapi harus diserahkan, serahkan itu nanti. Oke, jadi penyerahannya 19 Agustus Ya, itu bertepatan juga dengan pembukaan sidang raya ke-29 ya. Nah, betul. tadi Bapak kan eh, bercerita diawali dari pemilihan arsitek. Hmm. Memilih arsitek tidak mudah, gitu kan. Ya, Kemudian kenapa akhirnya Bapak menjatuhkan pilihan kepada arsitek A ini? Nanti proses kita branding ya, nanti kita branding. Siapakah arsiteknya gitu kan? prosesnya itu panjang, lebih Hmm, dari setahun. oke. Okay. Jadi bukannya tahu-tahu dia gitu, bukan, bukan. Hmm, hmm, Nah, karena ini panjang prosesnya, itu mau nanti hmm. diceritain di pembukaan sidang. Wah, jadi secret nih. Jadi Bapak sembunyiin dulu ya identitinya. Jadi Eh, prosesnya selama 1 tahun itu hanya untuk mencari arsiteknya. Lebih kali setahun, Oke. Okay. lebih. Dari proses akhirnya menemukan si arsitek A ini sampai desain jadi berapa lama? Jadi dia ngerjakan desainnya itu setahun, 1 tahun. sambil paralel ngurus izin-izin. Mhm, Kan mhm. izin IMB itu berdasarkan gambar kan? Iya betul. Nah, jadi setelah gambar dia jadi cocok kita semua, itu gambar dijadikan IMP. Oke. Tahun itu gambarnya. Oke, jadi Pembangunan sendiri itu pas mulai COVID. oh justru pas COVID. Nah, Wah, 2020. challenging-nya Pak. Karena kan gini, yang saya tahu bahwa pembangunan kantor sinode itu bukan hanya dari mandiri kantor sinode, tetapi guyup dari gereja-gereja, betul kan Pak? Ya, Nah, saat itu struggle-nya gimana Pak? Mau memulai pembangunan dalam kondisi COVID, keuangan gereja lagi seret semua. waktu anu apa peletakan batu pertama belum COVID. Hmm. Dalam waktu singkat lah itu langsung COVID kan. Tetapi justru selama COVID itu pembangunan jalan terus. Oke. Karena tukang nggak kemana-mana, dia jalan, malah Mhm. jalan. Oke. Jalan terus, jalan terus. Dan waktu Oke. itu ada apa ya gerakan gereja-gereja mendoakan Mhm. si makan tukang. Jadi gereja-gereja ada jadwalnya, dia ambil seminggu gitu. Mhm. Nah, ngirim makanan itu menarik, banyak. Ada gereja-gereja yang mereka kerja keras, pagi masak, lalu langsung dikirim. Mhm. Ya, waktu mana itu daerah jalanan Kudus Semarang banjir, Ya. nggak tahu jalan Tuhan itu bisa sampai di tempat nggak terlambat. Oke. Oke. Wah. Jadi Tuh. luar biasa. Itu menunjukkan bahwa sebetulnya
ya itulah GKMI ya. Kita nggak terpisah-pisah. As a unity kita walaupun dengan identity yang berbeda. Di sesi-sesi sebelumnya tuh Pak Paulus Sugeng Wijaya pernah bercerita bahwa memang GKMI itu unik gitu dengan identitasnya masing-masing, tetapi bukannya menjadi terpisah, tapi justru kita menjadi sebuah kesatuan. Karena keunikannya itu nggak bisa dipisah-pisah gitu. Ya kamu dengan identitasmu tetapi nggak jadi orang yang atau pribadi yang ego. Nah ini juga digambarkan berusaha diupayakan untuk didesain, digambarkan melalui bangunan ini. Saya melihat bangunan ini nih menarik sekali. Selain bagian kapelnya dan kolam berwarna biru itu. Kemudian yang lebih menarik lagi di sisi samping kiri dan kanan tuh, yang berarti kalau menghadap ke kolam ya, itu berarti sebelah kiri nih kalau yang saya lihat. Di sebelah kiri itu ada kayak bentuknya kayak jendela kotak-kotak gitu, 3. Itu apa sih Pak? Itu sisi kantor. Oh, itu berarti bersebelahan langsung dengan kantor itu? Ya, kantornya Sinode itu di situ, di area itu. Oke, oh berarti itu area kantornya ya. Oke. Nah, peruntukan Pak. Jadi di depan kapel itu kan ada lahan hijau, gitu kan? Lapangan hijau. Mau buat apa Pak? Yang samping kolam atau yang mana nih? Ini yang di depannya kolam. Depan. Setelah tangga. Ya, setelah tangga. Nah, setelah tangga. Jadi di situ dibuat hijau karena bisa diinjak, ya. Dan itu bisa multifunction lah. Pada waktu pembangunan belum selesai, kapan hari waktu ada tamu-tamu MBC di ketiga kan kita undang ke situ. Nah, disitulah tempatnya menampung mereka dan mereka enjoy sekali. Nah, makanya kita biarkan dia open yang bisa rumput yang bisa diinjak gitu. Oke. Nah, kalau kembali lagi Pak, balik ke kolam. Kolamnya ini kan kalau dilihat lumayan besar nih Pak. Iya. Itu nanti beneran mau dipakai baptisan Pak? Simbol. Oh, simbol. Saya perlu mengklarifikasi loh Pak, karena kan gimana gitu, GKMI nggak pakai itu Pak, gitu. Makanya saya tanyakan. Kalau nggak ada simbol airnya kan lalu nggak ada baptisannya nih. Oh gitu, oke. Jadi simbol ya, kekasih muria. Ini hanya sebuah simbol. Jadi bangunan ini tuh sebenarnya benar-benar penuh dengan makna dan filosofi. Kalau dari awal ceritanya, pasti arsiteknya pun akan belajar dulu nih tentang GKMI, mau nggak mau kan ya Pak ya. Kalau nggak gitu nggak bisa jadi sesuai dengan apa yang dibayangkan gitu. Nah kemudian apalagi Pak part yang unik dari bangunan ini? Jadi di sini disediakan akses untuk disable. Oh. Jadi kalau seseorang pakai kursi roda, dia bisa kemana-mana itu di Jadi aman ya, walaupun di situ ada area tangga, tapi ada tramnya yang bisa. Oke. Selain tentang ramah disabilitas, selama ini kan banyak ya yang bertanya kantor sinode itu beneran isinya cuma orang-orang sinode doang yang boleh masuk ke situ, atau ada orang awam, orang lain sih yang boleh masuk ke kantor sinode? Boleh lah, ya kan. Peruntukannya berarti ini ya Pak ya, misalnya Pak kita mau dong Pak pinjem kapelnya, karena bagus nih kapelnya ya, nanti jemaat kekasih muria boleh lihat, nanti saya akan tampilkan ya foto kapelnya, dan itu keren banget sih, menurut saya keren. Ya, boleh nggak sih Pak kalau misalnya jemaat gitu mau pinjam entah buat wedding gitu Pak? Karena bagus. Ya, itu kan memang menjadi bahan
pembicaraan. Cuman karena memang belum diatur, jadi saya juga nggak bisa ngomong apa-apa nih. Nah, Perlu pengaturan ya. ya. Nah, Nanti berarti kita tunggu kabar baiknya. Siapa tahu pas tanggal 19 Agustus Pak Iwan udah bisa cerita. Jadi itu boleh gitu ya. Yang ditunggu-tunggu kan boleh atau enggaknya kalau gitu. bolehnya harusnya boleh lah ya, masa nggak Iya. boleh? Iya. Boleh. Dan kemudian kan selain center bahwa di situ ada kantor, kemudian ada kapel, ada area terbuka hijau di mana bisa digunakan. Udah macam kayak playground lah guys gitu ya. Di situ tuh karena cukup luas. Kemudian ada yang menarik lagi di sisi bangunan modern yang satu lagi itu Pak. Ada apa? Bentuknya melengkung-melengkung. Itu berarti ruang serbaguna atau apa? Akan dipergunakan sebagai ruang serbaguna atau mau dijadikan apa? Melengkung yang di sebelah mana nih? Ini yang berseberangan dengan Nah, itu di rem itu. dalamnya nanti ada simbol yang kuat itu mesbah. Oh, di dalam situ Ya, ya, mesbahnya. ya. Oke, Itu oke. bisa menjadi tempat orang duduk, Hmm, ya toh, konsultasi. oke. Jadi kalau misalnya selama ini kan yang di situ kan memang isinya cuman unit dan beberapa staff yang pokoknya pekerja harian lah ya, Hmm. sekretariat gitu-gitu. Kemudian kayak berita GKMI masih di situ kan ya Pak ya? Sebetulnya sekarang ini semua udah nggak di situ ya. Hmm, Maksudnya kayak berita GKM itu kan udah nyebar hmm, orang. hmm, hmm. Nah, yang di situ tuh staff-staff yang nggak banyak lagi, udah tinggal dikit aja. Jadi Nah, yang jadi harian makanya aja ya. ya tetap ada disiapin ruangan untuk staff, tetapi memang apa ya, pisah semua kan. Kayak BK Hmm, kan di Jakarta, gitu. ya betul. Jadi nggak perlu harus di sana gitu. Mhm, mhm. Gitu. Tetapi ada ruangan yang memang sudah disediakan untuk itu ya. Untuk Ini hanya untuk lebih, kantor aja staff biasa. jadi yang ada ruangannya yang pasti itu Sekum, Pak TAD. Jadi yang namanya ketua sinode, anggota PPH itu adanya cuma duduk di ruang rapat itu. Hmm. Jadi dia tidak punya ruang khusus ya. Nggak punya. Yang punya ruang khusus cuman Sekum aja Ya, di situ. ya. Oke, selalu dulu juga begitu Pak. Ruangan saya tidak pernah ada ruangan spesialis. Pokoknya di situ aja gitu. Hmm. Nah, ini gambaran yang cukup menarik. Terus kemudian di bawahnya itu kan kayak ada ruangan lagi tuh apa Pak? Nah itu untuk training kalau mau dipakai untuk training. Hmm, Ada 2 ruangan. Oh, berarti di situ ada ruang trainingnya kayak Ya, semi kalau aula begitu ya? ya kalau mau dipakai untuk meeting, training, sifatnya yang Hmm, kuotanya berapa ya, nggak terlalu banyak lah, hmm. 30 orang apa itu rasanya masih bisa lah. Berarti kalau misalnya besok-besok ada padepokan, terus pengujian prime tour, itu berarti bisa dipakai di situ juga ya Pak? Kalau mau bisa. Jadi ini menarik ya. Nah, terus di zaman bangunan lama itu Hmm. kan ada hotel, bukan hotel sih, hostel atau kamar-kamar yang sebetulnya bisa disewakan. Itu zaman saya ya Pak, dulu 2011, 2012 lah. Nah, apakah bangunan itu pada akhirnya nanti akan tetap dipertahankan Jadi atau akan diperbaiki atau alih fungsi? bangunan lama itu nggak ada satupun yang tersisa. Oh ya? Oh. Nanti lihat deh. Ya, ya, ya. Jadi Kasih Muria ikutin ya. Minggu depan kita akan jalan-jalan pergi ke kantor Sinode. Karena saya nggak hanya puas dengan gambar yang dikirim Pak Iwan. Jadi kita akan main pergi ke kantor Sinode, jalan-jalan ke sana dan lihat apa yang sebetulnya sudah dibangun sama Sinode ini. Oke. Jadi gimana Pak? Itu bangunan udah habis semua nih ceritanya. Nggak ada udah. Mhm. Jadi yang kalau dulu kamu perhatikan ada pohon-pohon, itu ada satu Mhm. pohon yang dipindahin. Dipindahkan. Nah, Mhm. ntar kamu cari deh waktu ke sana. Oke, pohon yang besar di antara ruang ini bukan, yang di antara ruang sekretariat itu sama yang dekat perpustakaan. Eh, oh, Yang itu maksudnya bukan. posisinya yang lama. Iya, ya, posisinya yang lama. Nah, saya malah nggak tahu yang mindahin tukangnya itu.
Oh, Dia sayang sama pohon itu, dia pindahin aja sementara di samping gitu. aha. Akhirnya menjadi tempat yang permanen tuh, di tempat yang baru. Oh, jadi itu pun sebetulnya bukan karena Bukan maunya. arsiteknya ya? Bukan, bukan. Oke, jadi karena Pak Tukang nih ya. Ya, Tapi bernilai sejarah bisa ya, jadi. ya. Nah, terus gini Pak, Hmm, dengan adanya bangunan baru ini, hmm. apa sih sebetulnya yang ingin dicapai baik dari sinode maupun tim panitia pembangunan yang diharapkan melalui bangunan ini akan jadi apa sih ke depan? Wah, ini sesuatu yang nggak tahu. Karena kan kamu bicara yang ke depan nih, nggak Iya, tahu. iya, iya, iya. Hah? Gimana? Kebayangnya deh Pak waktu pembangunan kan nggak mungkin dong. Aku pokoknya mau bangun aja, tapi nggak punya plan ini mau buat apa ya gitu. Jadi kan fungsinya itu kan ada unsur kantor, Mm-mm. lalu simbol gereja, gitu. Mhm. Nah, kantor sinode ada kapel sebesar itu, mungkin hanya kita kali ya. Hmm. Biasanya kalau kantor kan kantor aja, office gitu Ya, kan, ya, office. nulis story. Hmm. Coba kamu find out deh. Besok kita find out. Kantor sinodenya gereja mana seperti apa. Nah, coba find Hmm. out. Hmm. Mungkin kita ini satu-satunya yang ada kapelnya di kantor sinode ini, Hmm. Hmm. gitu kan. Itu pengen menggambarkan apa sih Pak? Kenapa harus ada itu gitu? Supaya gerejanya ini gereja. Sinode ini kan memikirkan gereja-gereja kan. Iya, betul. Nah, ini gerejanya nih, kapel nih. Oke. Gitu. Too many simbol deh Pak di sini. Simbol gereja kesatuan. Tadi kenapa dibentuk joglo? Udah kebayang ya bahwa sebetulnya kayak gereja pertama GKMI juga dari Kudus. Makanya mungkin apakah itu menjadi salah satu alasan dipilihnya joglo Kudus? Betul, betul. Betul, Jadi karena itu. kenapa enggak jogo gaya Jogja apa enggak? Enggak. Hmm, Gaya Kudus karena Muria itu. dari awal pertamanya di situ. Nah, Nah, jadi eh, ini menarik banget. Ada begitu banyak cerita. Mungkin ceritanya hari ini tuh hanya part kecil ya. Kita cuman skip pendek aja. Kenapa? Karena semua akan diceritakan Pak Iwan panjang lebar nanti justru di tanggal 19 Agustus. So surprise ikutin perjalanan kita sampai nanti tanggal 19 Agustus kita mau live juga dari sana supaya Kekasih Muria juga bisa menikmati apa sih yang bisa kita dapat, apa yang kita bisa pelajari dari pembangunan uh, gedung ini. Karena ya kita tahu dari awal tadi diceritakan Pak Iwan bahwa ini tidak mudah. Untuk menemukan arsiteknya saja butuh waktu lebih dari 1 tahun. Proses desainnya itu juga hampir 1 tahun bersama ngurus-ngurus dan lain sebagainya. Pembangunannya dimulai justru ketika mendekati COVID. Dan itu nggak gampang. Dapat dananya dari mana, mikirnya itu doa puasa nggak sih Pak? Dari tim pembangunan gitu doa puasa nggak sih Pak? Ini mencukupinya duit gimana nih untuk bangun? Maksudnya itu kan luas ya, cukup luas gitu. gereja-gereja puasa loh. Oh ya betul kan ada doa puasa loh. As a unity coba. Nggak dikerjain sendiri karena memang pembangunan ini tidak akan pernah berhasil kalau dikerjakan sendiri, betul nggak Pak? Iyalah, ini kan pekerjaan untuk Tuhan. Dan dikerjakan bersama oleh seluruh gereja-gereja GKMI kan? Tapi ini bukan usaha kita. Ini Hmm, karena Tuhan yang memberi jalan deh. ya Tuhan kemurahan yang tuh. memberi jalan. Ya Ya, kan? betul betul. Jadi ini filosofinya mahal banget. Jadi kalau untuk Kekasih Muria yang penasaran lebih detailnya ikutin vlog kita. Jadi minggu depan kita akan ajak Kekasih Muria touring ke spesial. Karena ini requestnya Pak Iwan juga nih. Salsa, kamu kalau nggak main ke sana nggak asik. Jadi kamu harus pergi ke sana dan lihat secara langsung seperti apakah berada di sana. Saya membayangkan bahwa banyak ruangan itu menjadi ruangan yang adem. Bayangan saya ya Pak.
Apakah Bapak merasakan hal yang sama? Ini saya baru lihat gambarnya loh Pak, belum masuk. Adem, disiapin Adem ya? nasi juga kok. Saya pikir bukan karena AC-nya, bukaannya banyak gitu loh Pak, meyakinkan Adem lah. gitu. Ya. Oke, jadi membawa kesejukan, filosofinya jelas ya, dari Kudus, kemudian digambarkan lewat joglonya, kemudian digambarkan juga ada mimbar di sana, menggambarkan apa namanya, pengabaran firman, kemudian juga ada kolam, simbol baptisan, ada mesbah, simbol hadirat Tuhan. Begitu banyak simbol yang akan muncul di gereja, bukan gereja ya, di kantor sinode. Ini kantor ya, kantor. Dan menurut Pak Iwan ini adalah satu-satunya kantor sinode yang punya kapel gitu. Dan ini seru banget. Terima kasih loh Pak Iwan. Ini cerita singkatnya. Saya akan menunggu cerita lengkapnya nanti di tanggal 19 Agustus. Saya akan datang temuin Bapak. Jadi, apakah ada pesan terakhir deh dari Pak Iwan tentang kantor sinode ini dan kepada jemaat ya secara umum, karena yang nonton kita nih jemaat GKMI Pak, dari Sumatera sampai yang paling jauh deh gitu. Pesannya Jadi apa Pak? jemaat GKMI kalau lagi lewat di Semarang, mampirlah. Karena kan jemaat GKMI ini perlu tahu juga ya, kantor sinode kita seperti apa. Mampirlah. Ya. Kemudian gereja-gereja juga mungkin sekarang tahapannya udah mau selesai, jadi harus ikut memikirkan lah, gitu, bahwa ini fasilitas ini kan perlu dirawat. Nah, bagaimana dirawat yang baik, ya kan, supaya bisa dinikmati generasi-generasi berikutnya. Hmm. Oke, jadi Kan pesannya kamu itu. pernah, kan kamu pernah di sana, Mm-mm. zaman tahun nggak enak tuh. Nah, Ya, nanti sekedarnya. nanti setelah kamu dari sana, kamu juga harus punya pesan tuh untuk jemaat GKMI apa, Oh gitu. iya dong Pak. Oke. Nanti saya kemarin udah bujukin ya, maksudnya saya udah kode-kode, tanya dulu ke Pak TAD, tanya dulu ke Pak PSW gitu kan. Pak, boleh nggak sih Pak kalau jemaat kita itu misalnya terlibat pelayanan atau ikut ngantor di sinode gitu. Boleh katanya. Jadi itu membuka juga peluang buat jemaat-jemaat kita untuk masuk dan ikut melayani bersama dengan kantor sinode. Jadi nggak cuman di gereja lokal masing-masing nih. Jadi kantor sinodenya jadi lebih semarak, lebih rame lah ya. Jadi banyak yang berkunjung gitu. Dan dari unit-unit yang ada ini kan kemarin saya diinfo juga unitnya akan bertambah nih. Tahun ini di sidang raya kali ini nanti unitnya akan bertambah dan aktivitinya jadi lebih banyak. Buat kekasih muria nih, terutama yang muda-muda. Zaman saya soalnya zaman muda Pak, sekitar sudah 10 tahunan yang lalu gitu. Saya main ke sana dan bekerja di kantor sinode buat saya pengalaman yang sangat menarik. Saya bisa tahu banyak hal, belajar banyak hal, kenal dengan banyak orang, bisa challenge diri kita sendiri juga untuk upgrade skill. Di situ saya dulu nggak berani ketemu siapa-siapa Pak. Baru lulus S1 terus nggak tahu apa-apa, terus nyemplung deh di situ gitu. Jadi keseruannya bertambah-tambah sebetulnya dan punya pengalaman yang berbeda ketika bisa melayani di sektor yang jauh lebih tinggi dari gereja. Gitu. Pastinya itu akan menjadi kesan yang berbeda dan kantor ini harapannya mungkin kan melalui kantor ini juga bisa menyemangati gereja-gereja ya yang ada di bawah naungan sinode untuk lebih bersemangat ya di dalam melayani Tuhan, di dalam mengabarkan Injil, di dalam memuridkan dan nilai-nilai kekristianian dan Mennonite-nya tuh semakin hidup. Ada nilai kasih, nilai perdamaian, nilai-nilai yang kemarin di episode-episode sebelumnya sempat kita bahas. Digambarkan jelas melalui bangunan kantor sinode ini. Itu apa ada pesan lain mungkin Bapak?
Oh, Cukup aja ya. Oke, begitu juga kekasih Muria di akhir perjumpaan kita pada sore hari ini. Terima kasih Pak Iwan untuk waktunya. Bisa sharing singkat sama kita, memberikan kita gambaran tentang apa makna di balik gedung sinode yang baru ini. Kita mau menyambut gedung sinode ini dengan penuh sukacita, bukan hanya menjadi ini punya sinode, bukan, ini punya GKMI. Semua orang GKMI, warga GKMI boleh ikut merasakan serunya punya kantor baru. Oke, ikuti terus program Sudut GKMI. Next week kita akan main ke kantor sinode, jadi jangan sampai kelewatan. Seperti apa keseruannya? Ikutin terus ya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Iwan.